Oke guys, welcome back to another daily coding videos dari dosen ngoding. Dan ngoding apa kita hari ini? Oke, sekarang kita bakal bahas yang namanya image widget di Flutter. Jadi di playlist Flutter Super Basic ini kita sudah sampai hampir di bagian akhir-akhir gitu ya. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang image. Nah, image widget ini ada salah satu ya widget yang pasti bakal teman-teman pakai. Nah, di sini teman-teman bisa pelajari dari banyak source dan bisa dicek ya. Ada di sini sudah saya kasih catatannya. Jadi buat teman-teman yang langganan premium bisa dapat akses ke catatan ini, bisa dicek. Oke, apa aja nih yang harus kita pelajari tentang image widget. Jadi kalau kita ikutin dari image widget itu di API Flutter-nya ada image new, image asset, image network, image file, dan image memory. Nah, sekali lagi image ini adalah widget. Jadi nggak usah teman-teman bingung, tinggal cek aja apa aja sih yang ada di image widget. Nah, di sini di catatannya saya sudah buat nih. Jadi image widget ini ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui, bahwa satu, di Flutter udah enak banget gitu ya. Di Flutter tuh udah enak banget karena apa? Karena buat ngeload image itu sudah gampang. Mungkin 6-7 tahun yang lalu gitu ya, ketika nggak pakai Flutter, kalau ketika masih pakai Android Studio yang pakai Java, teman-teman bakal ngerasain susahnya nge-load satu image aja, harus pakai Picasso, harus pakai apa gitu, banyak library yang harus disetting. Nah, kalau di Flutter tinggal gampang, tinggal pakai aja image widgetnya nanti ada pilihan. Image dari internet bisa, image dari aset folder yang bisa kita define ada, image yang dari storage juga ada. Nah, di sini saya bakal bahas dua ini ya, yang gampang gitu ya. Nanti kalau teman-teman pengen yang tahu lebih detail, maka ini ada di course baru, course lain yang bukan super basic. Jadi kalau yang Flutter super basic ini gitu ya. Nah, image itu juga bisa dari memory, bisa dari image provider. Dan ini sudah ada di sini. Nih di sini. Nanti teman-teman bisa cek sendiri-sendiri kayak gimana sih. Ada image file juga. Image file ini yang dari file storage ya. Nih, dari file storage. Nah, gimana cara nge-setupnya? Contoh sekarang kita mau nge-load image dari internet. Nah, untuk nge-loadnya itu ada best practice-nya. Salah satunya adalah pakai Lorem Pixum. Jadi pixum.photos ini dia nge-supply image dari internet yang random gitu, dan kita nggak perlu mikir ini gambar apa, kita tinggal pakai aja ini, kasih ukuran berapa, nanti dia bakal keluar. Nah, bisa pakai specific image, bisa pakai random image, bisa pakai apapun gitu ya. Nah, di sini saya kasih ini aja, random image gitu ya. Oke, sekarang kita coba ngoding. Ini masih di codingan yang dulu ya, yang di sebelumnya. Yang penting sudah ada apa namanya Flutter udah ke compile, udah pakai material Dart dan lain-lain. Nanti teman-teman tinggal nambahin aja di sini. Sini ya. Kontainernya mana? Nih, ini kontainer. Terus add one image widget that load image from internet using this URL. Nah, mau nggak deh? Copilot. Child image network pixum 300. Oke. Nih udah keluar ya. Jadi ada gambar tiba-tiba keluar dari internet tanpa kita nyeting apa-apa, tapi sebenarnya ada yang disetting nih. Ada yang disetting karena kita mainnya di ini kan, di JavaScript. Jadi kalau ada yang harus disetting dulu nih, karena saya pakai Chrome ya itu ya. Pakai Chrome, dan ini saya setting ini. Jadi kita harus nge-enable web-based renderernya. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan error, ini web, build web index HTML-nya ditambahin ini, Flutter web renderer HTML. Ini aja nih, script ini. Ini juga udah ada di catatan. Ini tambahin di sini ya. Jadi nanti jangan bingung. Terus apa lagi? Ini kan udah muncul nih dari internet. Sekarang kita mau bikin dia gambarnya ukuran berapa? Ini terserah sih. Ini terserah ukuran sininya ya. 500 misalkan, 500 pixel. Nah, ini tuh keluar. Atau kita kasih 300 pixel kali 300 pixel. Ini juga bisa. Ini dari Pixum Photosnya ya. Nah, bukan dari Flutter-nya. Misalkan kita kasih 400, nanti dia juga akan berubah ukurannya. Tuh, kayak gitu. Jadi kita bisa langsung load image tanpa basa-basi gitu ya. Ini misalkan kita ganti private column.
kontainernya kita remove kayak gini. Nah, itu biar nanti dia turun ke bawah gitu ya. Nah, kita bisa tambahin lagi satu lagi. Nah, tapi kalau kita tambahin, ini dia jadinya overflow ya. Bottom overflow by berapa pixel. Nah, ini kalau teman-teman mau fixing ini bisa pakai single child scroll view. Wrap with widget. Kita ganti dengan single child scroll view. Nih. Nanti dia bisa di scroll. Sorry. Kayak gini ya. Nah, itu permainan dengan image. Image-nya ya bisa dari internet, bisa dari mana-mana ya gitu ya. Ini 200 misalkan. Nah, image-nya tuh nggak masalah. Kita nggak masalah dengan masalah image-nya. Nih, udah beres ya. Single child scroll view-nya keluar nih di sini. Oke, kolom apa lagi? Misalkan apa lagi ya? Image. Oh ya, image bisa dari ini. Image juga bisa dari aset. Nah, aset itu apa? Aset itu adalah image yang kita masukkan ke dalam APK-nya kita nanti. Jadi bisa kita ambil dari ini, tambahin di pubspec YAML sini. Pubspec YAML nih. Di sini saya nambahin satu image namanya test.png gitu ya. Di sini saya masukkan folder baru namanya image, terus isinya test.png. Ini dari thumbnail YouTube-nya kita gitu ya. Nah, ini bisa diambil. Nah, kita ada di sini ya. Nah, berarti nanti kalau gitu image.asset ini images/test.png. Kita cek. Tuh, keluar. Bisa jadi nggak keluar kalau teman-teman nggak bener ininya ya, settingnya. Pubspec YAML. Terus sekali lagi, ini pakai YAML. Jadi perhatikan formattingnya. Kalau misalkan formatting yang nggak bisa, pertama pakai YAML, pakai ini pakai extension yang buat nge-setup YAML-nya. Jadi itu penting. Nah, kalau ini sudah bisa kayak gini, bisa juga satu folder gini ya, images gitu. Nih, bisa juga. Misalkan nanti kita tambah satu image baru ya, sebentar. Download basis data mana ya? Nih, misalkan saya copy ini, taruh sini. Nggak bisa ya, refill in finder. Sorry. Ini saya isi ya. Ini saya isi file baru. test2.png misalkan. Nih, jadi kita bisa isi itu satu folder, bisa isi satu file, gitu kan? Ini kan satu folder nih. Kalau yang tadi itu satu file, yang sebelumnya ya. Nah, satu file, satu folder gimana ya? Ini tinggal test. Ini kita kasih 2. Enable test2.png, non exist or sebentar. Test2.png. Ini mungkin kita perlu ini ya. Pubspec YAML-nya perlu di reload. Terus maindarnya kita refresh. Does not exist or empty data. Wait. Image.asset images/test.png keluar. Oke. Image.asset images/test2.png empty. Oke, mungkin dia minta di rebuild ya. Kita stop dulu. Kita run lagi. Ya gitulah ya hidup jadi programmer. Tapi pada intinya kayak gitu. Kita bisa tambahin satu folder, kita bisa tambahin satu file. Salah kayak gitu ya. Pubspec YAML nih di sini. Oke, terus apa lagi ya tentang image ya? Ini aja sih kayaknya. Dan nggak terlalu banyak juga. Nah, di sini kalau yang menarik lagi nih ya, ada teman-teman bisa explore lebih jauh cached network image. Jadi kita bisa tambahin semacam casing policy gitu ya di image-nya. Jadi kalau image-nya baru tuh nggak usah di
download, kita case aja di HP-nya gitu. Terus juga kita bisa pakai Lorem Pixum ini buat random image dan list of image. Jadi nanti dari list of image-nya Lorem Pixum kita bisa keluarin. Nah ini ya, dia minta di reload guys. Jadi kalau nanti kamu mainan PubSpec YAML tapi PubSpec YAML-nya itu sudah diupdate, di reload tapi dia nggak keluar, itu yang harus dilakukan adalah di refresh ulang, dipaksa untuk ngeload ulang karena dia buka aset gitu kan. Terus kita juga bisa tambahin di image ini, coba ya, add loading, bisa nggak ya? Loading builder, kita accept. Overkill sih, tapi ya udah. Nah nih, jadi kayak ada proses loadingnya gitu ya. Nih, kalau lagi ada loading dia bakal loading indikator keluar gitu. Ini coba kita load lagi. Tapi nggak kelihatan ya. Mungkin kita coba tanya chatnya Gemini. Jadi sini saya belajarnya pakai ini, sama pakai OpenAI juga boleh teman-teman. Mungkin placeholder gitu ya. The code will show a circular processing indicator while the image is being loaded. Oke. Like a custom placeholder image. Oke, boleh. Coba kita coba ya. Ini ada loading builder. Loading buildernya nggak usah. Wait. Adakah placeholder? Image.network ada nggak placeholder? Oh, nggak ada ya. Ngantuk ini AI-nya. Adakah? Nggak ada ya placeholder. Jadi nggak ada nih. Ngantuk nih AI-nya nih. Coba kalau kita reload. Ini di awal ya. Nah ini nggak ada placeholder. Kalau yang tadi ada loading buildernya. Ini bukan placeholder ya. Wah, rusak. Ya udah. Column. Gini. Kita ulang. Ya begitu ya guys, ngoding pakai AI nggak selamanya oke. Add to image from asset. Children widget ini nggak perlu. Ini codingan lama. Ini kita ambil images/test.png. Ini kita ambil images/test2.png. Kalau ini udah pernah kita load, dia nggak perlu di loading lagi ya, nggak perlu di build ulang. Kalau dia belum, dia udah perlu di build ulang. Jadi add image from pixum.photos. Oke, salah. Pixum.photos gini mungkin ya. Oke, kita cek. Nah, ini keluar ya. Jadi dari network udah, dari image juga bisa. Cuma ya gini ya, agak kurang sip, tapi nggak apa-apa. Saya pengen ada placeholder tadi, cuma ternyata add loading indicator. Bisa nggak? Dia ngasih loading builder terus. Ya, gini doang. Cuma circular progress indicator, return center, tapi nggak kelihatan ya circular progress indikatornya. Ya, mungkin begitulah. Coba. Nggak kelihatan. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, that's it guys. Kita bisa load image dari internet, kita bisa load image dari lokal. Teman-teman nanti kalau misalkan butuh image dari lokal dari SD card atau apa, itu bisa pakai image.file yang ini. Di sini. Dari file storage, dari memori juga bisa. Jadi misalkan nanti file itu diolah gitu kan, kemudian dari memori diambil hasil olahannya, terus kita taruh jadi image baru, itu juga bisa. Jadi image.memory. Ada dari image provider juga bisa, tapi saya belum nyoba. Nah kalau teman-teman pengen tahu lebih detail, nanti bisa ikut di course yang lebih dalam lagi ya. Jadi bukan di course yang public yang super basic ini.
Oke, thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Dan jangan lupa juga untuk mensupport tutorial-tutorial berkualitas dengan menjadi member dan membeli course dari link yang ada di Udemy. Juga serta bisa join di Discord, bisa join di WhatsApp, dan bisa join di mana aja lah ya, WhatsApp sama Discord yang bisa dipakai. See you guys in the next daily coding videos.